Halo sobat-sobat dimanapun berada, kembali lagi dalam channel Wartawan Injil. Pewartaan, pekabaran, kabar gembira, kabar baik. Injil artinya adalah kabar gembira atau kabar baik. Bahasa Yunaninya Evangelion. Bahasa Inggrisnya good news, kabar gembira. Baik sahabat-sahabat, kabar gembira apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yang ingin saya bagikan, ingin saya sharekan, saya saksikan, adalah salah satu keuntungan, salah satu sukacita yang besar bagi orang-orang yang betul-betul mau taat dan ikut Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Salah satu hal yang sangat spektakuler adalah orang-orang yang betul-betul jadi pengikut Isa Al-Masih yang asli, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang beneran ya, yang betul-betul Yesus sebagai Kristus. Bukan Yesus-Yesus yang lain ya, tapi Yesus yang betul-betul sebagai Kristus. Dan kita mau melakukan, mentaati apa yang dikatakan oleh Kristus, maka orang-orang ini dijanjikan akan mendapat hati dan pikiran yang baru. Nah, hati dan pikiran yang baru ini adalah kabar gembira, sahabat-sahabatku. Sebuah kabar sukacita bagi dunia yang penuh dengan carut marut, hikuk pikuk, dan kekacau balauan ini. Mengapa? Karena hati dan pikiran yang baru jika sudah diberikan, itu akan mampu mengakses hal-hal atau mampu merasakan dan mencerna, memahami hal-hal yang tidak bisa dicerna, tidak bisa dipahami, tidak bisa dirasakan oleh pikiran dan hati yang lama atau pikiran dan hati yang duniawi. Nah, artinya orang-orang yang mendapatkan pikiran dan hati yang baru, ini akan merasakan hidupnya setiap hari penuh sukacita, sukacita, berkat, anugerah, 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 syukur, syukur, syukur terus. Merasa bahwa hidupnya penuh dengan berkah. Ini yang dialami oleh orang-orang yang sudah betul-betul diberi hati dan pikiran yang baru. Sebagai ilustrasi, ini hanya sekedar ilustrasi dan analogi ya. Pikiran dan hati yang baru itu ibaratnya laksana gadget Android yang canggih di zaman now. Sedangkan hati dan pikiran yang lama, yang duniawi, itu ibaratnya laksana handphone yang mahal, yang antik, yang usianya 20 tahun yang lalu. Misalkan handphone merek tertentu yang dikenal sebagai handphone pisang, begitu ya. Bentuknya seperti pisang besar itu. Dan dia terkenal di zamannya, canggih, hebat. Tetapi handphone yang usia sudah 20 tahun yang lalu itu, sehebat apapun, bahkan meskipun dilapisin emas, dikasih pernak-pernik berlian, tapi tidak akan mampu mengakses dunia sosial media zaman now. Tidak bisa dipakai untuk mengakses YouTube, mengakses WhatsApp, Twitter, Facebook, dan sosial media, bahkan browsing internet, tidak bisa. Semahal apapun, secanggih apapun, seantik apapun, handphone itu tidak bisa dipakai untuk mengakses dunia internet zaman now. Mengapa? Karena softwarenya, pikirannya, otaknya, ya, otaknya handphone yang jadul itu memang tidak bisa mengakses kecanggihan zaman sekarang. Nah, ini sekedar ilustrasi. Nah, begitu juga dengan hati dan pikiran manusia yang masih hidup dalam pikiran dan hati yang terbentuk oleh dunia ini. Dunia yang kalau katanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus hari-harinya jahat. Nah, hati dan pikiran manusia yang sudah terpengaruh dengan hari-hari yang jahat ini, dengan gaya hidup yang sangat duniawi, dengan motivasi-motivasi yang duniawi, dengan cara memandang segala sesuatu yang duniawi, maka tidak akan bisa mencerna hal-hal yang bisa dicerna, dirasakan, dan dialami oleh orang-orang yang memiliki pikiran dan hati yang baru.
Jadi pikiran dan hati yang duniawi atau yang lama itu ibaratnya handphone jadul tadi ya. Handphone 20 tahun yang lalu yang kemudian dilapisi emas, diberi berlian, tapi tetap dia tidak bisa berfungsi mengakses kekinian. Tidak bisa. Tidak bisa mengakses internet dan kecanggihan teknologi online lainnya. Tidak bisa. Nah, sedangkan pikiran dan hati yang baru saya ilustrasikan sebagai gadget zaman now. Yang meskipun mungkin harganya cuma 700 ribuan ya, tapi sudah dibekali dengan Android yang mampu mengakses dunia maya, internet, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabatku, pikiran dan hati yang baru ini membuat manusia yang sudah diberinya betul-betul mampu mengakses hal-hal setiap hari yang tidak bisa diakses oleh orang-orang yang pikiran dan hatinya masih lama atau duniawi. Salah satu contohnya, orang-orang yang sudah diberi pikiran dan hati yang baru akan senantiasa merasa hidupnya penuh dengan syukur. Merasakan bahwa dirinya ini adalah suatu bentuk keajaiban ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Dia akan merasakan bersyukur dengan jiwa raganya, dengan kedua bola matanya yang begitu ajaib, dengan telinganya yang dahsyat. Dahsyat loh telinga ini. Telinganya cuma 2, tapi bisa mendengar segala macam frekuensi suara yang warna-warni. Mendengar suara binatang, suara debur ombak, suara angin, suara nyanyian, suara musik, suara lagu, dan suara apapun. Itu baru telinga. Belum lagi mulut, mata, dan pikiran. Nah, orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang baru akan senantiasa memiliki kesadaran begitu. Melihat bahwa tubuhnya ini adalah sebuah keajaiban ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Bayangkan, hanya tercipta awalnya dari sperma dan ovum. Ya, sperma yang seperti lendir gitu ya, dan ovum bertemu. Kemudian diproses oleh Sang Maha Kuasa, oleh kuasa Sang Pencipta. Kemudian bisa menjadi kepala, ada telinganya, ada hidungnya, ada matanya, ada pikirannya, ada mulutnya, dan ada tangan, ada kaki, ada seluruh jiwa raga. Betapa luar biasanya ini. Betapa dahsyatnya. Nah, tapi kadang orang-orang yang tidak memiliki kesadaran pikiran dan hati yang baru, hal-hal seperti ini dianggap biasa, nggak menarik sama sekali. Semua manusia ya sama saja. Memiliki jiwa, raga, telinga, hidung, tangan, kaki yang sama. Tapi orang-orang yang betul-betul sudah memiliki pikiran dan hati yang baru akan senantiasa memiliki kesadaran baru. Sehingga setiap hari itu melihat segala sesuatu itu indah. Nah, suatu hal yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disadari oleh pikiran-pikiran dan hati-hati yang masih lama atau duniawi. Hati dan pikiran yang baru akan memiliki kesadaran bahwa setiap hari hidup saya, hidup kita itu penuh dengan berkat, 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 dan berkat. Anugerah, anugerah, anugerah. Sehingga orang-orang yang sudah memiliki kesadaran oleh pikiran dan hati yang baru, misalkan kalau perempuan, tidak akan lagi pernah ingin memiliki kecantikan tetangganya, memiliki kecantikan orang lain, kemudian merias tubuh secara berlebihan. Tidak puas dengan hidungnya yang kurang panjang misalnya, tidak puas dengan kulitnya yang kurang putih, kurang glowing, bla 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 bla, semiliki weleh-weleh itu. Tidak akan. Seorang wanita yang betul-betul sudah diberi pikiran dan hati yang baru akan sangat bersyukur dengan tubuhnya. Tidak lagi tertarik mengingini tubuh perempuan-perempuan lain, wanita-wanita lain. Tidak akan. Dia akan memahami bahwa dirinya ini sebagai suatu keajaiban yang dititipkan kepada dirinya oleh Sang Maha Pencipta. Apakah warna kulitnya coklat, hitam, putih, kuning, dia akan sangat mensyukurinya. Jadi tidak pernah mungkin tiba-tiba ada pikiran saya ingin operasi plastik, memanjangkan hidung, mengubah bentuk dagu, dan sebagainya. Tidak akan.
Karena orang-orang yang sudah memiliki hati dan pikiran yang baru akan senantiasa happy, sukacita dengan segala yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada dirinya. Dan betul-betul merasakan bahwa semuanya ini adalah berkat dan anugerah yang luar biasa. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena softwarenya, pikirannya dan hatinya sudah diperbarui dengan hati dan pikiran yang ilahi. Nah, hati dan pikiran yang ilahi ini bisa mengakses banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak mampu diakses oleh hati dan pikiran-pikiran yang lama atau hati dan pikiran-pikiran yang duniawi. Ya. Pria-pria yang sudah diberikan hati dan pikiran yang baru tidak akan gampang merasa iri dengan orang lain. Apapun bentuknya, mau jabatan orang lain, rumah orang lain, mobil orang lain, istri orang lain, apapun, tidak akan pernah dia merasa iri. Hati dan pikiran yang baru tidak bisa merasa iri. Ini kan luar biasa. Jadi hati dan pikiran yang baru bisa membebaskan orang dari keterikatan duniawi. Karena hati dan pikiran yang baru tidak akan lagi mengakses hal-hal yang bersifat duniawi. Maka pada satu titik tertentu, orang yang sudah memiliki hati dan pikiran yang baru akan bisa berkata seperti Paulus, bahwa apa yang dibanggakan oleh dunia, jabatan, nama baik, popularitas, harta, gono, gini, apalagi babi, bit, bebet, bobot, itu semua adalah sampah. Semua yang dibanggakan oleh dunia akan dirasakan, halah, itu hanya sampah dari egoisme manusia. Nah, dan hanya hati dan pikiran yang baru yang bisa merasakan dan menyadari hal-hal demikian. Artinya sahabat-sahabatku, ini sebuah kabar gembira, sebuah sukacita yang luar biasa. Hati dan pikiran yang baru tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun juga. Tidak bisa. Ini sangat mewah dibandingkan segala harta materi di dunia ini. Orang yang mendapat anugerah pikiran dan hati yang baru akan menyadari bahwa tidak ada satupun harta materi bikinan manusia yang bisa sebanding dengan pikiran dan hati yang baru yang diberikan dari Sang Maha Pencipta. Karena sangat canggih, bisa mengakses banyak hal yang tidak mampu diakses oleh pikiran dan hati yang duniawi atau yang lama. Nah, sahabat-sahabatku, adapun saya bisa bersaksi seperti ini adalah, kok tahu? Karena saya mengalami sendiri. Saya bisa setiap hari bersyukur. Saya setiap hari bisa merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar saya ini sebagai berkat dan anugerah yang luar biasa. Bahkan jiwa raga saya yang adalah titipan Sang Maha Pencipta ini, pikiran saya, kedua telinga saya, hidung saya, mata saya, rambut saya yang mulai banyak yang berwarna perak ini, kemudian tangan kaki saya, jiwa raga saya, semua ini sebagai sebuah keajaiban yang wow. Dan kesadaran seperti ini hanya bisa dialami setiap orang yang hatinya, pikirannya betul-betul sudah diperbarui. Nah, sahabat-sahabatku, ini kabar gembira, ini kabar baik. Kalau dunia ini mengajarkan orang kalau mau bahagia, katanya, ceritanya, konsepnya harus kaya harta materi. Harus jelas bibit bebet bobotnya. Banyak syaratnya intinya. Harus sekolah tinggi, harus nanti punya ini, punya itu, punya ini, punya ini, punya ini, punya itu, punya, memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini, memiliki. Baru kamu akan bahagia. Itu kan ajaran dunia. Dan ternyata itu hanya tipuan saja. Dan penipuan itu bisa disadari oleh orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang baru. Hati dan pikiran yang baru bisa melihat bahwa semua yang disajikan oleh dunia, yang dijanjikan dunia itu ternyata hanya hoax.
hanya tipuan belaka. Sedangkan sesungguhnya kebahagiaan sejati begitu gampang sebenarnya. Tetapi hanya bisa dialami oleh orang yang diberi pikiran dan hati yang baru, yang ilahi, yang dari surga, bukan dari dunia ini. Jadi software yang diberikan dari surga, yang ilahi, bukan software bikinan-bikinan manusia duniawi. Nah, sehingga sahabat-sahabatku, ini menjadi kegembiraan luar biasa. Untuk bahagia, untuk sukacita, ternyata sama sekali tidak seperti yang diajarkan dunia dengan banyak syaratnya itu. Harus begini, harus begitu, harus bibit, bebet, bobot, semelekete, weleh-weleh. Tidak. Cukup ketika kita memiliki hubungan yang betul-betul serius dan dekat dengan Sang Maha Pencipta, maka pikiran yang baru dan hati yang baru diberikan gratis. Tetapi ini sangat mewah dibandingkan segala harta materi dan apapun yang bisa dibuat oleh dunia ini. Dunia tidak bisa, orang secerdas, sejenius, sehebat apapun, membuat pikiran dan hati manusia menjadi baru, sehingga dapat mampu mengakses hal-hal yang begitu mencerahkan mata jasmani maupun mata batin. Tidak ada yang bisa, sahabat-sahabatku, ya. Dan hanya orang-orang yang betul-betul mau serius ikut ajaran Allah, taat kepada Yesus Kristus, kepada Isa Al-Masih, yang akan diberikan hati dan pikiran yang baru. Injil atau kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ada banyak aspek. Tapi salah satunya adalah ini. Salah satu tandanya adalah orang itu diberikan hati dan pikiran yang baru. Sehingga mampu mengakses kenikmatan-kenikmatan, sukacita-sukacita kehidupan yang tidak bisa diakses oleh pikiran-pikiran duniawi. Ya, ilustrasinya seperti tadi. Anda punya HP canggih zaman dulu, mau dilapisi emas, dibuat lapisan berlian sehebat apapun, tidak akan mampu mengakses dunia maya, dunia internet yang begitu luas zaman sekarang. Sehingga Anda tidak bisa menikmati dunia virtual, dunia online yang begitu canggih zaman sekarang. Tidak bisa. Nah, begitupun hati yang masih duniawi, secanggih, sejenius apapun manusia, tidak mampu mengakses hal-hal seperti yang bisa dan mampu diakses oleh hati dan pikiran yang baru. Pemberian dari Sang Ilahi. Baik sahabat-sahabatku, ini kesaksian saya, ini kabar gembira yang bisa saya sampaikan hari ini. Bahwa sungguh ada pikiran dan hati yang baru. Sangat spektakuler. Baik, sampai jumpa di video-video yang lain. Dari saya, wartawan kabar gembira alias wartawan Injil untuk dunia Nusantara dan seluruh manusia. Haleluya.